Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina bis-siyami fi syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rahimur rahman. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan عبده ورسوله النبي الرضوان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الميزان. أما بعد، وقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bersama-sama kita muliakan, kita hormati ayahanda guru kita, sahibul majelis ini, bapak-bapak, hadirin, hadirat, ibu-ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu ulun banyak-banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Jikalau nanti dalam penyampaian ulun ada kesalahan, kekhilafan, minta maaf ulun dahulu. Ya maklumlah ulun ini tak anu berlebihan. Artinya ulun ini ya anak-anak pian lah gitu. Iya betul salah ya, minta maaf dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus kada henti-hentinya memberi nikmat lawan kita, baik nikmat yang kita pinta ataupun yang kada kita pinta. Allah Subhanahu wa taala kada lupa memberi terus akan nikmat lawan kita. Yang perlu kita wajib syukuri, yang lebih utama ujar para ulama itu adalah nikmat iman. Kita bersyukur banget ya kan, lahir sudah beriman, artinya sudah Islam ya kan? Di keluarga orang yang beriman kita ada semua meminta itu, tapi diberi Allah Ta'ala. Ya Allah, itu yang kita syukuri. Dan alasan kedua, jadi kita mensyukuri nikmat iman, karena hanya dengan imanlah amal seorang hamba itu bernilai di sisi Allah. Kita ini beramal tentu dengan iman. Nah, kalau orang kafir, orang munafik, biar kayak apa aja amalnya, biar sembahyang biar kayak apa aja, rakaat banyaknya, puasa biar apa aja banyaknya, juga sedekah biar apa aja banyaknya, kada ada nilainya di sisi Allah. Yang ada beriman, Pak. Jadi iman yang paling penting. Dan kemudian iman inilah Allah Subhanahu wa taala memasukkan hambanya nanti ke dalam surga dengan rahmatnya, itu berkat ada iman. Namun kada ada iman, dia ada harapan masuk surga. Orang beriman ini karena bila di akhirat itu sebanyak kayak apa aja dosa, asal ada aja iman, ujung-ujungnya pasti ke surga. Ada kisahnya dalam hadis tuh, Nabi kena ketika Nabi itu mencari-cari umat sidin, adakah lagi yang masih takajal dalam neraka? Dicari sidin, takut malaikat penjaga neraka, penjaga mana? Penjaga neraka, makanya sama ulun Malik. Tadi ulun tambah ilah. Wahai malaikat Malik, adakah lagi umatku yang masih ada di dalam neraka?
Aku walaupun dalam surga kada tenang masih bila ada umatku masih tersisa dalam neraka. Rasulullah itu sudah ujar malaikat Malik ada orang dalam tersisa. Dikawasi jin neraka nang dalam tu pakainya apa? Ukus ini dia. Cari. Kada ada gaya wahai Rasulullah, kada ada gaya mana? Artinya nang kada lagi cahaya, nya kan iman tu bercahaya. Iman di hati ini bercahaya biar walaupun dalam neraka cahaya. Lagi dia Nabi dicari sedikit usahanya ada terkecil di bawah di dalam situ yang neraka itu kan semakin dalam semakin gelap warna asli api itu hilang dia kadang orang kita sini kuning abang lah kawi aja warnanya kawi dunia ini aslinya itu hilang pekat sasar ke dalam sasar gelap tuh soalnya ada di hati gila-gila harus kayak kunang ya kan gila-gila lampu ya nah ya Rasulullah aku nak memberi syafaat lawan ini tolong bangkitkan ini masukkan ke dalam surga lalu dibangkit oleh malaikat juga itu dimandi ya tadi hilang awak sebukuan kan dimandi lawan banyu hayat namanya banyu hayat banyu kehidupan. Ibadah itu sudah bersih dalamnya. Ujar malaikat, wahai pemuda, kamu berkat syafaat Nabi, kamu hampir masuk neraka, kamu masuk surga. Ini kamu yang terakhir nah. Kamu berkata habis deh. Oh itu aja. Dia si hamba aja. Amang kayak itu aja. Nah surga itu mana? Itu coba itu surga kamu situ tuh nah. Ini hati ujilah. Ini pas melihat takjub. Ya Allah, bagusnya surga kayak ini kan. Untung banget aku nih. Kira-kira kawan-kawanku dunia hari ada yang beruntung kayak aku nih. Aku yang paling beruntung. Gimana jalan lagi dah, masuk lagi. Ketika masuk pulang, hanya di pintu gerbangnya macam-macam pelayan-pelayannya bunga-bunga semua. Ya kan silakan masuk pulang itu. Pokoknya kayak raja tadi bang. Luasnya surganya tadi pulang seluas dunia dan isinya. Untungnya ini. Artinya berhujjahnya aku ini paling beruntung jadinya manusia dah. Jadi lagi nang beruntung pada aku nih. Padahal surga nang dibagi surga nang paling buyuh. Nah, kisahnya ada. Kenapa? Karena ada iman dia. Artinya sebanyak dosa apapun manusia, asal ada iman saja Allah Taala pasti masuk ke dalam surga. Tentunya iman di dalam hati kita ini tentu harus kita pupuk lawan amal ibadah. Seperti hadir ke majelis ilmu ya kan. Mana di bulan Ramadan ini satu langkah hadir ke majelis ilmu sama upahnya setahun ibadah. Ada pilihan, biar setahun ibadah, biar sama lama aja biar ibadah suahlah. Yang begini misalnya sebuah kita nilai sebuah apa setahun biar untungnya. Nah ini keuntungan kita umat Nabi Muhammad di bulan Ramadan. Umat zaman dulu ada diberi namanya biar. Makanya ujar Syekh Saman Mulia, paman guru sakumpul. Ujar Sidin, bila kita tuh Sidin bangun guring, amalkan Sidin tiga macamnya, jangan kadingat. Pertama Sidin pas kita bangun guring, duduk hadap ke kiblat, kiblat misalnya duduk, berucap Sidin. Kenapa ucapannya? Alhamdulillah aku dijadikan Allah Ta'ala orang beriman. Ini amalan Sidin. Sidin berwasiat Tuhan murid Sidin amalkan ini. Ini Sidin salah satu amalan mati baik dan husnul khatimah. Matinya itu baik dan husnul khatimah. Makanya Sidin meninggalnya kayak apa Sidin? Di dalam sujud kedua sembahyang subuh rakaat pertama. Ketika sujud, ada bangun-bangun lagi, berusaha di belakang makmum. Sembahyang subuh waktu itu. Sidin mengamalkan ini. Di sini jangan kayak membaca di kita bangun guling, ada kiblat, alhamdulillah aku dijadikan Allah Taala orang yang beriman. Iman dia biar mahal, biar ada harganya. Al Habib guys di Jawa situ. Sidin suah apa? Satu pesawat lawan nini tuh ada. Besabelahan gitu. Kan di besabelah kata ini besabelah usik.
Lalu ini tadi ngaran melihat Habib pakaian bersuban ke sini. Ini tadi ucap, kayaknya orang Arabnya jahatin. Tapi bang Giri, min aina anta? Dari mana? Biar kita sekitar. Habib, anda min Indonesia. Aku dari Indonesia. Mandama ucapan balasan bahasa Arab tadi bahasa Indonesia. Ini tadi ambil bahasa Arab, bahasa Indonesia. Macam-macam bukan dia bilang. Ujian ini tadi, dia orang mana? Orang Jawa. Mandama orang Jawa, ini tadi ucap pakai bahasa Jawa orang. Artinya bahasa itu banyak isi. Banding-banding bahasa Jawanya, banding sekalinya ini betapun masalah agama. Masalah agama sebenarnya ini tak tahu pada sidin. Kitab ini apa sidin? Sidin ulun ni Habib Al-Quran apa sebagian. Ulun apa? Ulun mendalami agama Islam ini. Istilah ulun mendalami hadisnya ulun apa? Hadis nama Nabi yang apa lek? Hadis Riyadhus Shalihin ulun apa lek? Riyadhus Shalihin kayak ini kandalnya biana. Biar wahai ini akhlak tasawufnya apa? Apa kitabnya mampir apa lek? Ihya Ulumuddin sidin apa? 4 jilid tuh. Sidin apa? Sidin lainnya. Sidin apa? Ujar Habib. Ketika itu sampai dari pesawat mendarat ya. Pas ketika mengambil tas di atas mana pesawatnya. Bertunduk, gugur tas bertunduk. Saya mengambil tas, mengangkat tas. Saya gugur sini bakal long tambah. Ini tadi. Saleh. Terkejut Habib tadi. Dan Habib malam itu menangis langsung. Wah ini kenapa Bian? Bian agama apa? Takkan agama. Dan semuanya ini kan bisa hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Ihya Ulumuddin. Ujian ininya. Oh Bian malam ini kan jadi ketakon kita. Ujian ini tadi. Wahai Habib, ini pemberian Mama Ulun. Mama Ulun agamanya Kristen. Jadi ini pemberian sidin dahir ulun pakai sebagai ini. Jadi pian agamanya apa? Ulun wah ini kada ada agama. Ada agama saja di Kristen ada, Islam ada, apa ada kan? Nangis Habib. Uji Habib wah ini andai kata pian wah ini bersyahadat nah masuk Islam, pian langsung dapat titel ulama pian nih. Biarlah dia hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab Ihya Ulumuddin. Ini apa ya? Iman tuh kan, mengenal iman kan diberi Allah Taala, walaupun hafal Quran, hafal hadis, tapi kan diberi Allah Taala. Nah ini yang mahal ya. Nah, kita nampak ada di hafal-hafalnya, tapi alhamdulillah beriman. Nah, ini kita syukur. Nah kedua ojek saya Saman mulia. Sudah kita berucap alhamdulillah aku dijadikan bang beriman. Yang kedua, alhamdulillah aku dijadikan umat Rasulullah yang paling mulia. Ucap itu dia. Semuanya banyak yang lah. Nabi Musa aja dia sesudah mengetahui fadilat-fadilat umat Nabi Muhammad meminta dengan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah ulun umat Nabi Muhammad. Copot kenabian ulun nah. Pangkat kerasulannya cukup ambillah. Lu gak butuh ini, lu nak jadi umat Nabi Muhammad. Setelah mengetahui untungnya jadi umat Nabi Muhammad, katanya Allah Taala ambil aja jatah kamu dah. Kamu kejadian Rasulullah, kejadian Nabi. Ambil sudah kamu untuk jatah kamu untuk syukuri ada. Presiden hendak tamat. Jadi kita beruntung menjadi umat Rasulullah yang paling mulia. Walaupun umur umat Nabi ini antara 60-70, kada kayak umat dahulu kan panjang-panjang umur. Tapi amal ibadah kita ini dilipat gandakan Allah Taala. Gawiannya sekali upahnya 10. Di bulan Ramadan ini apalagi kan menggawi pahala sunat dapat pahala wajib. Di bulan Ramadannya itu keuntungan Nabi Muhammad. Keuntungan umat Nabi Muhammad. Menggawi pahala wajib Bang diberi upah seperti mengerjakan 70 kali pahala wajib di bulan lain. Ini untuk kelebihan bulan Ramadan. Kemudian dia Saman mulia. Yang ketiga, alhamdulillah dosa-dosaku ditutupi oleh Allah Taala. Cukup juga gitu, nikmat juga gitu. Andai kata lah
dosa-dosa kita, aib-aib kita kada ditutupi Allah Ta'ala, niscaya kawan kita menjauh ya Allah. Kada ada yang lupa, artinya tetap ditutupi Allah Ta'ala. Maka bila sudah ditutupi Allah Ta'ala, jangan kita membuka-buka. Tidak boleh biar membuka aib sendiri, itu haram. Kenal dosanya, dan dosanya kada bajang diampuni lagi oleh Allah Ta'ala. Bisa kisah-kisah misalnya, aku juga aja merampok rumah siapa itu. Kisah-kisah misalnya itu, jangan, itu kada boleh. Ya, Allah Ta'ala sudah menutupi, kita jangan membuka-buka. Nah, jadi yang tiga ini amalkan, insya Allah matinya bagus dan husnul khatimah. Terbukti sih jujur, mati dalam keadaan sujud sembahyang subuh. Wah, siapa ada hendak itu ya lah. Kita nih mati kita ada takut boleh. Dengan mati ini kada berbawa juga. Ada menghadang giring je mati itu ya lah. Ya banyaknya nang giring. Panjang musidin. Apa kami aja nang ngomong gitu. Ada nang kada apa sehat aja. Besoknya meninggal saja. Ada aja juga. Kemudian kita bersyukur lagi atas nikmat apa? Kesehatan, lapang. Yang kaitan ini kan lapang, kawa menggunakan waktu ke majelis ilmu. Nah itu syukur itu ya. Alhamdulillah kesehatan. Banyak aja nongger ini hendak sehat, tahu nih kenapa hendak sehat? Mau sehat kenapa? Oh hendak ke majelis ilmu, hendak sampai yang tahu kayak orang. Ya Allah. Banyak hendak sehat, tapi kita sudah sehat dulu, alhamdulillah. Kemudian nikmat yang ada penting, yang katakanlah pentingnya juga, yang wajib kita syukuri, yaitu nikmat umur panjang, pertemuan pulang lawan Ramadan ya kan. Mungkin banyak yang antara kita nih tahun tadi misalnya, tahun tadi juga teteh lawan aku segitu aja, majelis ini misalnya, tahun ini ada lagi, itu berarti kada diberi oleh Allah Ta'ala umur panjang. Kita diberi, kita syukurnya luar biasa. Biasanya apa? Allah Ta'ala memberi kita umur panjang. Ada lain kan biasa memperbaiki amal ibadah kita. Puasa kita dibaiki, ya kah? Tarawih kita dibaiki, silaturahim kita sesama tetangga, keluarga dibaiki. Amal ibadah di bulan Ramadan dibaiki. Itu tujuannya. Jangan sampai puasa kita tahun ke tahun itu harus sama aja misalnya. Jangan sampai. Artinya ada peningkatan. Ujian Nabi apa? Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tiadalah dia mendapatkan dari hasil puasanya itu kecuali hanya mendapat haus dan lapar. Banyak yang itu. Puasa berhubungan di akhirat ya Allah, puasa pahala puasa belum. Kada lagi pahalanya hilang deh. Kenapa? Hari-hari menggibah, ya, berdusta, mengadu domba, sumpah palsu, ucap-ucap kata-kata yang keji, ya, itu meruntuhkan pahala puasa. Walaupun puasanya kada batal, tapi pahalanya hilang. Jadi kita jangan sampai terbuat di dalam hadis Nabi ini. Nah, berapa banyak orang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Jangan sampai terbuat. Makanya kita perbaiki puasa kita. Jangan sampai puasa kita ini mulai usia kita balik sampai nama ini. Maka itu puasanya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan, orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan puasa umum, puasa orang awam. Puasa orang awam itu apa? Kada makan, kada minum, ya kan? Kada jimak di siang Ramadan, ya ini aja. Itu puasa orang umum kan, orang awam. Artinya, aku puasa bila kada makan, kada minum ya ida. Tatap aja menggibah hari-hari, tatap aja menguyang-uyang orang hari-hari, ya kan? Tatap aja nih, panggil ini apa? Menjelek-jelek dikatakan, itu mengurangi pahala puasa. Akhirnya berkurang-kurang pas hilang lalu. Mulai beli misalnya kayak itu kita puasa, ruginya
maka di Allah Ta'ala mau panjang ada diperbaiki. Nah kan bersyukur ini. Nah, jadi kita jangan sampai gitu. Kursi di kita masing-masing ya lah. Mana puasa lagi yang kurang ya kalau. Nah, kemudian tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khawas, puasa orang yang khusus. Puasa orang yang khusus ini selain menjaga makan, menjaga minum, ya kan? Juga menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan dosa. Ya, kadang menggibah, ya. Kadang mengadu domba, ada berdusta. Pokoknya seluruh anggota tubuhnya dijaganya daripada perbuatan dosa. Itu puasa yang khusus. Nah, tingkatan yang ketiga ini memang kita kawal, alhamdulillah. Ini tingkatan para wali-wali Allah. Yaitu tingkatan puasa khusus. Khusus di atas khusus. Orang menyebutnya puasa orang mukarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Bertambah biar ini. Selain kada makan, kada minum, dan menjaga seluruh anggota, memandang jangan memandang yang kada boleh, memandang yang sia-sia kada, juga menjaga hati, bertambah ya. Menjaga hati dari apa? Dari memikirkan dunia dan hal-hal yang selain Allah Ta'ala. Jadi ini berat juga ini. Kita kan paling gak ada kita tadi kawan mana katakan puasa nomor 2 itu kan baik sudah bertingkat sudah. Nah, puasa itu kan artinya menahan diri daripada perbuatan yang membatalkan puasa dan menghilangkan pahala puasa. Jangan semakin puasa semakin majelis ilmu misalnya diperbolehkan sambil di jalan. Kenapa kau dipanggil misalnya lah? Siapa itu tadi jalan? Kau majelis ilmu je bergelang-gelang bercincin-cincin apa soal segala ada orang bilang sampai itu ya lah. Jadi nak bercepat-cepat tuh. Orang jin banyak je nak mau cari imam yang cepat juga. Imamnya ahli budi iblis. Ayo je iblis kan jangan gile jadi imam cepat tuh. Meski belum membuka tadi belum tahu lah. Nah, kita tadi luar mantap itu. Iya, itu yang penting kan belum cepat imamnya lah. Enggak tahu iblis. Jadi di guda-gudanya pun biar ada 7 macam godaan iblis tolong kita bisikan hati ini. Bila gagal godaan yang pertama lanjut yang kedua, lanjut yang ketiga. Bila gagal, bila kada gagal lanjut yang keempat sampai yang ke-7. Yang pertama godaan iblis itu adalah ujung iblis kufur. Kafir ikamnya, cara ikam kafir lah. Digudanya dibisiki di sini hati. Nah inilah godaan nomor pertama nih. Insyaallah kada lolos ini. Kita ada yang akan mengakui ya Allah. Biar jangan kan biar orang di pos kamling tuh lawan nih biar lah. Yang ada sing puasa untuk tahunnya. Aku nak apa? Islam ada. Islam je. Padahal ada sembahyang enggak. Nah, godaan yang pertama ini insyaallah lolos saja kita. Pokoknya bakal ikan apa? Lebihnya ikan. Cari kamu masuk agama lainnya, hampir sampai yang nyawa, hampir boleh berpuasa. Disuruhnya itu. Gagal misalnya, lalu dilanjutnya kemudian yang kedua. Apa lanjutnya? Ujung iblis, la tuti' rabbaka. Jangan ikam taat lawan Tuhanmu. Ayuhai ikam Islam agama, tapi kalau usah dia ikam taat. Disuruhnya itu kita kenapa ikam taat boleh lepas? Tuh di hadinah. Tetangga ikan itu suah hadinya ambil lagi sampai yang puasa hadir nyaman hari rezekinya, nah dihasutnya kita. Tadi kan rezekinya itu kita pak tahiyakan ini pun, bah mana dinya, hanya dua lulus dinya. Biarlah nggak ada sampai yang lah, kita hati hidupnya nyaman aja, gajinya nyaman aja, itu biar lanjutan itu. Lihat, cek lah. Dalam tuh rumah orang nyaman dah deh, ada siswa sambayang, ada siswa kedua, ya kan? Kalau majelis rumah kayak biar kan kadang bisa berarti, tapi nyaman aja hidup sini. Cek ya, rumah tangganya ada nyaman. Karena jadi kampung kami itulah ada orang bahalat 2 kampung lah, sugih orangnya nyaman, tapi ada bisa hadir ke majelis ilmu kata dia, ya kan? Ke masjid, ke balai kayak orang ada bisa. Padahal kalau jangan langgar rumah gendal, rezeki nyaman. Dilihat jahilnya kayak itu.
Lawan kuitan saja wani. Tapi dia orang lihatlah acak lahir lagi bini di rumah itu. Memanglah. Lalu kita ini melihat zahirnya itu jangan tertipu. Orang yang kada sambayang, orang yang kada taat Allah Taala, ada nyaman hidup yang kada tenang, ada masalah. Walaupun gajinya melimpah, kita ini syukuri deh. Alhamdulillah, gaji ada taat kalau ini. Nah iya yang gaji lah, gaji taat tuh nanya, gaji materi itu awal dicari. Gaji awal ibadah tuh gaji kita gitu. Saya juga nih Allah. Misalnya kada mampan ninya iblis tadi pulang, lanjut pulang bangunan nomor 3. Puji iblis, silahkan ikam beramal. Agak ikam taat sampai yang beramal segala macam. Tapi kaina iblis sudah tuha, alatnya budayanya leh. Ikam je iblis, je syaitan arahan beramal. Tapi kaina aja madang tuha, wah ini kan bermil-milan aja, anu masih. Nah itu tuh pian rayuan. Akun kita, nah ya udah, parah ya. Umur 20 tahun deh, masih aja puya-puya ya lah. Aku nak taat kena biar Tuhan aja, anu nih, hati gue jadi sibuk. Anu nih kena aku kagami loh. Kadang alasan umur 30, kadang alasan 40, sampai ujung Nabi bila usia 40 tahun tetap kelakuan nangka itu, tetap menjekit sampai ke mati. Yang 40 tahun ini kunci sini. Bila 40 tahun ini tetap apa itu kalau uang sampai ke mati biasanya Nabi nang ucap. Nah, jadi hati-hati tipu daya iblis. Jangan dia taat kena aja udah Tuhan. Kita ini bila sudah apa maksiat itu tajun sudah alih kuligannya. Ini kami ada alasan umur bertambah 10 tahun. 10 tahunnya kalau alasannya dia biar maksiat tuh. Ini kami malah. Ada mampan misalnya budaya iblis tadi lanjut pulang ke budaya Muhammad. Kenapa? Ajil iblis bersegeralah engkau dalam beramal. Amun ikam iblis kadeh hendak Tuhan hanya beribadat. Ayo haji iblis kamu anu beribadat cuma cepat. Tadi tarawih cepat tu jatuh. Kan? Ayo jangan gila iblis cepat deh. Jangan sambayang kayak apian gitu. Cepat amat sambayang ya wah. Ada batu maknina lagi ya tak. Disuruhnya bercepat. Mun bercepat ada lagi nilainya. Ada sempurna lagi nilainya bercepat-cepat. Gagal juga misalnya ya. Lanjut ke bisikan yang nomor 6. Ujung iblis kenapa? Kalau ikam ini beramal bujur sudah, maka dikatakan oleh iblis kepada kita, ikam ini iblis kayak ini harapnya ibadah ada cepat mantap. Ikam ini iblis kurang mengharap. Kami pak ibadah aja iblis harap benar deh kami. Nah disambutnya di hati kita. Ikam ini iblis kurang mengharap di kampung ini nama ikam. Diujinya, diangkatnya sama kali supaya kita ini timbul di hati ujuk. Merasa diri yang paling harap. Orang lain gak ada kayak aku nih. Itu ujuk pian meruntuhkan segala amal ibadah. Sedikit ya ada di hati kita merasa pada yang lain, karena ibadah kita pakai yang menjadi nilainya lagi. Karena kemasukan ujuk, ini ujuknya paling bahaya ya. Untuk amal ibadah kita. Nah, makanya di masjid tuh belajar ilmu tasawuf ya kan supaya beramal ikhlas kayak apa. Jangan ada timbul ujuk. Ada cerita iblis mau mengkolakkan anak buahnya. Anak buahnya ini kan jin-jin, iblis, ya syaitan, macam-macam ngalah-ngalah. Iblis busnya nih. Uji iblis tanggal sekian kita berkumpulan musyawarah. Baru pulang Uji iblis itu ada di negeri anu ngarannya Imam Junaidi Al-Baghdadi ngarannya. Itu uji iblis aku tuh udah budenya aku kada berhasil. Adakah nang anak buahku ikam sanggup marayu menyatakan Imam Junaidi Al-Baghdadi itu adakah? Angkat tangan. Bila ada nang kawa uji iblis nama marayu namanya sadakan Imam Junaidi Al-Baghdadi itu ikam ku bibasakan ambil jadi anak buahku. Lai kami pulang kerajaan sendiri pulang. Aku uji iblis suhuk deh. Uyuh dah aku marayu ada mau.
Kemampuan si Din. Maka si Din tuh, Imam Junaidi Al-Baghdadi itu banyak sudah nama ulah kawan-kawan kita pakainya. Artinya nang sudah sasat, lurus pulang jalannya. Nang sudah bermaksud, bertaubat lawan inya. Banyak. Kita nggak ada lagi. Ya sebenarnya isi pasukan. Makanya ini aku di iblis mengumpulkan bani kami. No. Ada nama angkat tangan namanya. Jin Ifrit namanya. Uji Jin Ifrit. Bos, belum dosen. Belum sanggup. Maulahnya itu sasat nyaman aja nih urusannya. Ulun banyak sudah ulama-ulama ratusan dah ulun setelahkan. Si Jin Ifrit tadi. Nah, itu kan iblis. Silahkan kayak apa caranya kan bila berhasil kan bebas dari kerajaan itu kan bikin geng sendiri ulang bikin ya. Singkat cerita, Jin Ifrit tadi menyamar jadi seorang santri, masuk ke pondok ke halaqah ilmu Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi ini dia imam kita di bidang tasawuf. Si ini ulama ahli tasawuf. Menyamar sini jadi santri bagus juga kan kita kan. Tetapi buat kitab lah datang rumah tuan gurunya kan nama ngaji juga. Datang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru nama ngaji di pondok pian sini kawakah 4 kakaknya bulannya itu juga mana menuntut ilmu lawan pian. Si Imam Junaidi Al-Baghdadi ini ketika datang jin tadi namanya mau jadi manusia, tahu deh sih dia. Nah, ini lain di situ nih. Lain manusia. Cuma sih dia diam aja. Diam sudah. Ayo ini silakan. Aku di sini udah pernah menolak uang untuk ilmu udah pernah. Siapa aja sini bebas. Akhirnya apa? Masuk ilmu kan. Bergabung mungkin ada dahulu dia. Tuntung pelajaran masuk ke asrama ini. Ketika di dalam asrama, ya tujuannya kada menggoda nang santri, Bang. Ya tujuannya gugungnya nang mulai digudanya. Di asrama itu biasa orang bilang. Nang lainnya guringan malam si Jin juga tadi bangun malam wudu, tahajud, jadi nangis. Yang cari perhatian lawan nang buat nang lain. Akhirnya sebulan, beberapa bulan dia hati ujung bukan nang lain ini hanya lagi masuk kita nang lawas nih. Tapi ibadah ini luar biasa. Jadi ibadah kita sama ini nang kayaknya nih ya. Kada begini malam ibadah terus. Siang menuntut ilmu, malam kada sendirian. Izin bang deh, kada bisi kalabahannya, ada lapar. Kayak itu jaga kawan yang sama nih, amun kayak itu. Kita ini semalam ada perlu rapat mencari orang nomor 1 yang harus disuruh berhadam lawan guru. Kayak itu kita suruh nih ya. Ini bilang paling baik di antara kita Pak Ibadat dan ya yang malam ini kita suruh. Akhirnya disuruh. Wahai si fulan, penapian kami suruh khadam nomor 1 oleh guru kita Imam Junaidi Al-Baghdadi. Hakon bapak. Ini segitu tujuannya. Segitu nama tujuannya nak berparak. Jadi si Jin tadi, Jin itu tadi. Aku naik. Ini segitu tujuannya kan. Akhirnya masuk. Wadah aja ngambil baju nih. Nah kayak ini kan ini buka aja namanya Allah. Kayak bagian ada gasnya ya lah. Dibawakan wadah baju. Lampunya inya juga nomor dikit. Dikit lampu. Wadah lain. Karena bila Imam Junaidi Al-Baghdadi bilang tahajud si dia wadah ini akan ke kamar si dia. Ya otomatis kan parak lawan syekh tadi. Situnya anak menggoda. Tapi beberapa bulan nang itu kada kawa juga. Karena orang menyentuh awaknya itu kada kawa. Karena makanya Imam Junaidi Al-Baghdadi ada sumbangan orang kawa di kayu, Bang. Iman kuat dalam Allah Ta'ala. Akhirnya lawas kayak itu terus tiap malam, hanya bila tahajud si dia nama nontonakan guru tadi membawakan lampunya ya kan. Ini bila tentu mati pulang ke asrama. Itu terus. Ada suatu hari datang seorang ulama, kawan si Din, kawan Imam Junaidi Al-Baghdadi sama pada wali bertamu malam, jam 6 malam. Bang bagi bertamu tengah malam buka ya. Ada kita ini bertamu ke tuan guru tengah malam ada bukan jadi bingung. Buka isi dia masuk aja.
kebekalakan tamu kawan lama. Lalu kawan yang datang tadi melihat khadam tadi, bilang, "Duh, ini kan manusia nih." Di hati ucap, ini jin ibrit nih, jin yang ada baik. Disinggulai Imam Junaidi supaya kan, apa nih kamu jadi sawat memberikan ini masuk ke rumah kamu, Pak? Ada tahu kan? Ujar si Imam Junaidi Abadi, aku sudah tahu padanya nih, masuknya awalnya masuk dah aku tahu. Tapi katakan dia semakin durhaka, katakan semakin durhakanya saja dijadinya, katakan nyelapa. Anda mau si jin tadi? Ketika membawa lampu mana? Pembicaraan yang kedua tadi. Hah? Wahai Syekh, kan sudah tahu apa dahulu ini lain manusia? Jangan tak. Jadi Imam Junaidi, mulai ikan awal masuk tahu ngambil udah beri kami lain. Langsungnya memuji-muji lawan Imam Junaidi tadi. Wahai Syekh, wah ini mantap. Jadi lagi harap pada pian kamu menebak ulun. Punya pian paling harap deh. Ratusan ulama kadang yang kawan nebak ulun. Pian yang paling harap. Pian yang kawan menebak ulun. Pian paling harap sudah. Rencananya supaya Imam Junaidi ini tahiihakan. Pian yang paling harap tadi. Aku mahiihakan karena jebakan. Jadi ujub kan jatuhnya. Tapi Imam Junaidi apa jawaban sendiri? Kadzab tak? Dusta kan? Awak ada bujuk entah. Aku ini paling hina di sisi Allah. Artinya apa ya? Tadi hendak supaya hati ini masuk ke sifat ujub. Itu sulitnya jin ikut merayu. Akhirnya apa? Ketahuan sudah penyamaran beberapa bulan. Ampasnya lampu tuh biar langsung buka gitu. Buka hatinya berubah udah jadi jin. Lampu tadi dibaca. Artinya gagalnya merayu, maulah hati Imam Junaidi Al-Baghdadi tadi supaya ada sifat ujub masuk. Tapi langsung ditolak saja, kadapta saja, dusta kan. Itu iman orang bagi lah buatnya. Ada mudah tertipu. Ada wah ini kita jangankan iblis. Kawan aja kan menyambut kami halat. Mantap kami di kampung ini. Sudah kita gimana? Nah, masuk ujub. Belum iblis langsung hanya kawan sama gua. Mudahnya iman kita wah ini goyah. Awal dibisikin macam-macam gitu. Ini bedanya lah di iman orang baginya lah. Ini pelajaran doang gitu. Jangan sampai masuk ujub. Apabila kita berhasil melawan bisikan yang keenam tadi, lalu membisikkan ke hati kita bisikan yang ketujuh. Apa? Ujar si iblis, apa kamu banyak beramal? Amun ikam takdirnya kenapa ya kenapa ya sudah. Amun ikam takdirnya ke surga ya masuk surga ya sudah. Dia ikam banyak beramal. Tapi mun takdirkan kenapa tetap ikan neraka. Nah dibisikinya kita dibisikinya kayak itu. Kamu jangan balik-balik sampai ya. Kamu tulisannya di Lauhul Mahfuz neraka tetap neraka. Dibisikin supaya kita amping deh. Maka jangan sampai kita tertipu. Karena tujuan kita hidup ada bukan mounting surga neraka. Tujuan kita hidup ibadah nyatanya dulu. Masalah surga neraka itu hak Allah Taala. Kalau di tauhid itu kita kan dipelajari Allah Taala itu harus saja memasukkan hamba yang taat ke surga atau neraka. Itu harus bagi Allah Taala, ada wajib. Masalah si dinampunnya apa? Dan Allah Taala harus dia juga membuat hamba yang maksiat seumur hidup hendak ke neraka, surga lah. Itu hukumnya harus bagi Allah Taala, ada wajib, kada boleh kita. Mau misalnya taat, ya Allah ini wajib surga ya Allah. Allah itu hak Allah Taala. Tujuan kita hidup di dunia ini ibadah aja dah, titik. Ada lagi nih, pentingan surga apa? Intinya pentingan apa? Ridha Allah Taala. Itu aja yang penting sudah. Sampai ke situ biar iblis melayu kita. Waktunya habis sekali. Mungkin ini saja yang akan saya sampaikan. Ada salah hilaf maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya,
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل وارزقنا فهما استقاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.